Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa, ternyata kita sudah akan kembali memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 ini. Dalam setiap renungan BKSN, kita semua diajak untuk berefleksi sambil mendalami Kitab Suci. Yang tahun ini kita mengambil tema besarnya adalah Allah Sumber Keadilan. Di penghujung tahun 2023 yang lalu, dunia dikejutkan dengan terjadinya berbagai macam perang dan konflik yang bukan tidak mungkin dapat merambah ke ranah yang lebih luas ke bidang-bidang yang lain. Semoga tidak merambah ke SARA. Dalam negeri sendiri, kita mengalami tekanan inflasi di mana-mana. Bahkan nilai tukar rupiah relatif melemah terhadap mata uang asing yang utama, sehingga dikhawatirkan akan dapat memicu resesi ekonomi ke depannya. Belum lagi masih banyak pekerjaan rumah yang juga belum selesai. Dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja ini, seringkali muncul kekhawatiran kita sebagai warga mengenai bagaimana kelangsungan hidup umat manusia ke depannya. Terlebih lagi bagi mereka yang lemah. Kadang saat kita sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, si jahat juga ikut bekerja, membisiki kata-kata negatif yang merasuki dalam pikiran kita. Katanya, kalau Tuhan baik, kok Tuhan diam saja? Kalau Allah baik, dia kan harusnya turun tangan dan membantu kita. Dia terus taruh kata-kata yang negatif dalam pikiran kita, sehingga kita mempertanyakan keberadaan dan kepedulian Allah. Apakah benar Allah sungguh adil? Sejauh mana Allah peduli kepada kita pada kondisi kita yang sedang tidak baik-baik saja ini? Untuk itu, pada permenungan yang pertama ini, kita diinspirasikan oleh kitab Nabi Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Memang kita tidak banyak tahu mengenai Nabi Nahum ini, selain ia berasal dari Elkos dan dia adalah nabi kedua yang diutus mengenai Niniwe, ibu kota Asyur, setelah Yunus yang diulas pada BKSN 2023 yang lalu. Kitab Nahum ditulis dengan latar belakang kondisi bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan berkepanjangan karena kelaliman kerajaan Asyur. Di tengah masa suram itu, Nabi Nahum mengungkapkan bahwa Allah akan menunjukkan kebesarannya serta memiliki perhatian penuh kasih kepada orang yang lemah dan tertindas. Melalui kitab Nabi Nahum ini, kita diajak menyadari kalau Tuhan itu baik. God is good. Meskipun kita sempat dikagetkan dengan ayat 2 yang mengatakan Tuhan itu Allah pencemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Bayangkan, amarah Tuhan itu hangat. Tuhan itu pembalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuhnya. Waduh, kok Allah pembalas dan pendendam? Oh, maksudnya kalau kita tertindas dan berseru kepada Allah, maka Allah tidak akan tinggal diam. Dia yang adil akan menghukum orang yang zolim dan jahat. Dan juga di ayat 3 dikatakan Allah itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman dari orang bersalah. Di sini sepertinya Allah juga tidak mau dipermainkan. Bikin salah terus ngaku dosa. Bikin lagi ngaku lagi. Bahkan kalau mau dosa, bikin dulu dosa-dosanya, baru ngakuin. Bukan begitu caranya. Tuhan mau kalau kita bertobat, ya kita harus bertobat secara tulus dan benar. Meski Tuhan juga tahu kemungkinan besar kita akan jatuh lagi, ya akan bertobat lagi. Maka ia akan berkenan kepada kita kalau kita bertobat secara tulus. Di ayat 5 dan 6 kita juga diingatkan siapa itu Allah. Dia yang maha kuasa, yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Dia menghardik dan mengeringkan laut, yang daya kekuatannya membuat Basan, Karmel, dan Libanon yang tadinya terkenal indah, subur dan nyaman menjadi luluh lantak, rusak dan hancur. Gunung berguncang, bukit mencair, bumi terungkit di hadapannya. Allah itu maha besar.
siapa dapat menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murka Allah? Luapan amarahnya tercurah seperti api yang merobohkan gunung-gunung batu. Hal yang sama juga akan terjadi pada Asyur yang sudah menyakiti Israel, yang akan dibalaskan Allah. Di sini mau dikatakan kalau Allah itu maha adil dan Dia akan berada di pihak yang benar dan orang yang percaya kepadanya. Dia akan memberikan perlindungan sekaligus juga akan membela kita saat kita tersakiti dengan menghukum musuh-musuh umatnya. Pada ayat 7 dikatakan Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan, yang memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Di sini kita diajak menyadari kebaikan Tuhan untuk terus beriman, untuk tetap bersemangat dalam menghadapi masa-masa sulit. Senantiasa percaya kepadanya, berlindung kepadanya, dan terus mengandalkan Allah dalam segalanya. Jangan sampai kita hilang harapan. Kita sebagai orang beriman diajak untuk menjadikan Allah sebagai dasar pengharapan meskipun sedang berjalan dalam lembah kegelapan, dalam situasi yang sulit sekalipun. Meskipun Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kita orang-orang yang percaya, yang selalu berserah kepadanya untuk dapat bebas dari segala permasalahan dan bebas dari penderitaan. Tapi ingat, Tuhan berjanji kalau Dia akan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita dalam menjalani itu semua. Pengalaman hidup kita sendiri tentu memberikan kita pencerahan. Bagaimana kita bisa hidup sampai dengan hari ini? Pasti semua ini karena campur tangan Tuhan. Mustahil kita dapat berdiri kalau tidak ada penyelenggaraan Tuhan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.